Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 9 ayat 34, firman Tuhan menyatakan, tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan ais dan guruh telah berhenti, maka teruslah dia berbuat dosa. Dia tetap berkeras hati, baik dia maupun para pegawainya. Sahabat semua, dalam periskop ini kita membaca tentang salah satu tulah paling dahsyat yang menimpa Mesir. Hujan ais bercampur api yang menghancurkan tanaman, binatang, bahkan manusia yang berada di luar rumah. Namun yang menarik adalah di tengah-tengah malapetaka ini, Tuhan masih menyediakan jalan keselamatan bagi mereka yang mau mendengarkan firman-Nya. Ada yang patuh dan selamat. Ada juga yang mengabaikan peringatan dan binasa. Mari kita renungkan pelajaran rohani daripada kisah ini untuk hidup kita. Pertama, firman Tuhan selalu didahului dengan peringatan. Sebelum tulah turun, Musa menyampaikan firman Tuhan. Besok hujan ais yang dahsyat akan turun. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Bahkan orang Mesir pun diberikan kesempatan untuk melindungi ternakan dan hamba mereka. Dalam hidup kita, Tuhan juga sering memberikan peringatan melalui firman, suara hati, bahkan orang lain di sekitar kita. Peringatan itu adalah tanda kasih-Nya, supaya kita berbalik sebelum terlambat. Pertanyaannya, adakah kita mendengar suaranya atau kita menutup telinga seperti orang Mesir yang tidak peduli? Kedua, ketaatan membawa perlindungan. Alkitab mencatatkan ada pegawai Firaun yang takut akan firman Tuhan. Mereka bertindak membawa hamba dan ternak ke tempat perlindungan, dan mereka selamat. Sebaliknya, yang tidak menghiraukan firman itu kehilangan segalanya. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi nampak dalam tindakan. Bila Tuhan berfirman, langkah iman kita adalah taat. Kadang-kadang firman itu kelihatan sederhana, tetapi ketaatan kepada firman adalah kunci kepada perlindungan dan keselamatan rohani kita. Ketiga, kuasa Tuhan mengatasi segala sesuatu. Hujan ais bercampur api adalah sesuatu yang mustahil secara alamiah. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lebih daripada itu, Tuhan memisahkan umat Israel di tanah Goshen. Mereka tidak terkena tulah itu. Kita belajar bahwa Allah berkuasa mengatur segala ciptaan untuk melindungi umat-Nya. Jika Dia mampu memisahkan hujan ais di Mesir, Dia juga sanggup menjaga kita di tengah dunia yang kacau ini. Hidup kita ada dalam tangan-Nya, bukan dalam kendali manusia atau keadaan. Keempat, pengakuan tanpa pertobatan tidak cukup. Firaun akhirnya berkata, "Aku berdosa, Tuhan itu benar." Dia mengakui dosanya, tetapi hatinya tetap keras setelah tulah berhenti. Pengakuan mulut tanpa perubahan hati tidak membawa keselamatan. Kita kadang-kadang seperti Firaun. Bila dalam masalah kita mengaku salah, minta pengampunan dalam doa, bahkan berjanji kepada Tuhan. Tetapi setelah keadaan reda, kita kembali kepada cara lama. Tuhan menghendaki pertobatan sejati, bukan sekadar kata-kata. Dari Keluaran 9 ayat 18 hingga 35 kita belajar, Tuhan memberi peringatan sebelum hukuman. Jangan abaikan suaranya.
Ketaatan mendatangkan perlindungan. Iman harus diwujudkan dalam tindakan. Kuasa Allah nyata di atas segala ciptaan. Dia sanggup menjaga umatnya. Pertobatan sejati lebih penting daripada sekadar pengakuan. Hati yang lembut adalah yang Tuhan cari. Pertanyaan refleksi untuk kita. Adakah saya sedang mengabaikan peringatan Tuhan dalam hidup saya? Adakah iman saya hanya berupa kata-kata atau kelihatan nyata dalam ketaatan saya? Apakah saya mengaku salah hanya bila berada dalam kesusahan atau benar-benar berbalik kembali kepada Tuhan? Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak menjadi seperti Firaun yang hanya berkeras hati, tetapi menjadi seperti mereka yang mendengar firman Tuhan dan bertindak. Bila kita hidup dalam ketaatan, kita akan melihat kuasa dan kasih Tuhan nyata, dan hidup kita akan menjadi kesaksian bagi dunia. Ketaatan kepada firman Tuhan bukan hanya membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Dunia di sekitar kita haus akan teladan iman yang nyata. Bukan sekadar kata-kata manis, tetapi tindakan yang memuliakan Allah. Setiap langkah ketaatan yang kita ambil, sekecil manapun, adalah kesaksian bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam diri kita. Sebaliknya, hati yang keras hanya akan menutup pintu berkat dan menjerumuskan kita kepada penderitaan yang sia-sia. Oleh itu, marilah kita membuka hati setiap hari, memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi penerima kasih Tuhan, tetapi juga alat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada dunia. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.